Iki wis ngarep-ngarep nih. Nah, nggih. Mari sama-sama kita simak mawaid saking panjenenganipun Gus Kausar. Monggo Gus. Ngapunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai wabil khusus murabi arwahina simbah kiai kafa, para kiai-kiai ingkang minulya sederek kawula Gus Miftah Maulana Habibur Rahman jenenge dawa muga-muga umure ya dawa rezekine ya dawa. Anten Bupati sing sapa asmane? Nggih, kanten kula terakhir mriki niku tasih Pak Bupati. Nggih. Terus sakniki pun Bu Bupati. Sing paling penting mugi-mugi sedaya donga, sedaya panyuwunan, mugi-mugi estu-estu dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kempal kita wonten dalu menika dalam rangka mengeti simbah Kiai Muhammad Besari, mugi-mugi estu-estu dados pakempalan ingkang dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi berkah barokah karomah simbah Kiai Muhammad Besari lumeber dhateng kula panjenengan lan anak-anak kula panjenengan sedaya. Wau sampun kathah dipun terangaken kalian Gus Miftah. Kula niku nggih tiyose nggih putune tapi kula nggih mboten patah paham. Nggih lah sing paling penting muga-muga simbah Kiai Muhammad Besari lan para piyantun-piyantun agung ingkang wonten Ponorogo mugi-mugi estu-estu mangestoni, estu-estu ndongaken lan nyarengi kita sedaya. Kula nggih nembe ngertos nyapa sebabnya Gus Miftah kuwi ngeblak bolak-balik kok panggah ya? Kok panggah ya panggah urip lah pokok sing jelas nggih. Kula nembe sadar ternyata pancen Gus Miftah ada satu kesalahan yang harus ditobati. Untuk beberapa tahun terakhir ini Gus Miftah luar biasa mulai masalah sampai urusan selat. Makanya saya ini diganti jenenge Gus Miftah Al-Hormuzi. Tapi kenapa kemudian Gus Miftah tetap mampu bertahan? Keranten mboten keranten Gus Miftah luar biasa. Muga kula Gus Miftah nggih biasa-biasa mawon. Tapi karena ternyata ada para pendahulu kita yang sangat luar biasa. Sami mawon Mas ya kula Gus Miftah itu sama saja. Kami semua ini adalah orang yang lagi panen apa yang sempat diriadoi oleh nenek moyang kami. Kami adalah orang yang menuai apa yang ditanam sangat dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para pendahulu kami. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkatsir mengatakan bahwa innallaha la yahfadzu birajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairat haulahu. Fama yazaluna bihifdzin min Allah, fama yazaluna fi hifdzin min Allah wa sitri. Bahwa boleh jadi yang sangat luar biasa adalah Kiai Muhammad Besari, Kiai Ageng Besari. Tapi kesolehan beliau ini pada akhirnya mendapatkan satu balasan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika masih di dunia itu sudah diberikan kepada keturunan-keturunannya. La yahfadzu waladahu innallaha yahfadzu birajul as-salih waladahu wa walada waladihi. Terus Gus Miftah niku dosane sing paling parah adalah ternyata wis 2 tahun gak ngekholi mbae. Itulah kenapa kemudian Allah kasih cobaan yang namanya
Ternyata ngoten faktori. Padahal kemudahan-kemudahan yang beliau dapatkan itu berkah karomah daripada koeste ya baik. Dan kekaromahan atau kebaikan orang-orang soleh itu tidak kepada anak dan keturunannya saja. Bahkan keberkahan itu kemudian menyebar ke daerah yang ada di sekitar beliau. Makanya estu-estu mugi-mugi Ponorogo niku estu sae ini. Kula ki mboten gumun cara misale Gus Miftah niku wau dawuh bahwa aku iki masih bentukku kaya ngene tapi aku iku sugih. Kula ki mboten gumun. Keranten Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla itu menceritakan tentang perjalanan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam, kemudian nyampe hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyihuhuma. Niku wis dawa nggih sampai enten keterangan wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihah. Walhasil ternyata perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir ini pada satu wilayah di mana di sana ada satu tembok, ada satu pagar yang hampir roboh dan kemudian dibenahi oleh Nabi Khadir. Padahal dalam kondisi beliau berdua ini sangat membutuhkan makan. Minta makan tidak dikasih oleh warga, tapi beliau tetap membenahi itu. Ternyata alasannya wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Karena di bawah itu, di bawah tembok itu, di bawah pagar itu ada kanzul lahuma, ada sebuah harta karun yang memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hadiah dua anak yatim yang menjadi keturunan orang yang sangat saleh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan satu dalil ala anna rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Maka kemudahan-kemudahan yang diterima oleh Gus Miftah, mohon maaf, itu sama sekali bukan karena keistimewaan Gus Miftah. Yang harus beliau sadari betul dan beliau harus merasa dosa betul kalau sampai tidak mengadakan khol. Apa maneh kok khol arep ngrepoti bupati. Wes kleru banget kuwi. Wong sing duwe mbah dheke, sing panen dheke kok malah bupatine kon urun, wis keliru banget niku. Dadi sing bener nggih pun ngeten iki, Pun. Yang bener sudah kayak gini. Nggih, pun bener nih. Kayak kula wau ningali bupati ini, masyaallah. Ponorogo iki ora bupati, ora wakile kok melas kabeh. Mboten wau lho, wau. Aku kan kula nggih sempat panggih, sempat jagongan. Nggih walhasil moga-moga kita semua benar-benar mendapatkan berkah beliau-beliau. Pelan-pelan kita ini mampu menirukan apa yang selama ini menjadi langkah perjuangan beliau. Wau Mbah Yai Kafan dawuhaken bahwa ternyata panjenengan-panjenengan semua dengan hadir di sini ini menunjukkan rasa mahabbah panjenengan terhadap para ulama, terhadap orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Romo Kiai Kafa, panjenengan cinta tok, panjenengan mahabbah tok, panjenengan demen tok kalian para ulama, panjenengan demen tok kalih piantun-piantun sae menika, itu semua sudah nilai yang luar biasa. Kalau kata hikam ada istilah begini, li sadatun min aizihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizun wajah. Kita ini kan orang awam, kita ini wong biasa, awake dhewe kan duduk wong-wong sing cedhak mek pangeran. Cuma kita ini punya beberapa tokoh-tokoh, beberapa kiai-kiai, beberapa guru-guru yang saking istimewanya, kadang-kadang kita sebagai santri ini sangat siap. Kalau toh beliau-beliau menghendaki jalan, maka kepala kita sangat siap untuk menjadi pijakan. Kalau memang kita semua ini tidak ditakdirkan akan seistimewa Kiai Muhammad Besari, tapi
yakinilah bahwa dengan hanya mencintai beliau saja, mencintai ulama, maka kita semua akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Acara-acara kados dalu menika mboten masalah niki kholnya dilalah niku pas intisab kalih kula utawa kenasab kalih kula, nyambung kalih kula atau tidak. Tapi khol para masyayikh kayak malam hari ini adalah acara yang sangat penting. Acara yang sangat luar biasa istimewa. Ngapunten nggih. Santri-santri, konco-konco, alumni-alumni min syattal ma'ahid dari pondok mana saja. Jenengan kami ingatkan bahwa kita semua mesti pernah baca bahwa sekelas para ulama-ulama dulu, beliau mengatakan bahwa kita ini ngaji fikih saja atau bahkan ngaji hadis saja. Kalau redaksinya begini, itu kan yang dahulu kan Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwa ra'aitu al-ishtighal bil fiqhi was sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Mohon maaf, konco-konco kadang-kadang alumni-alumni anyaran, kiai-kiai anyaran. Jenengan-jenengan ini harus benar-benar paham bahwa jenengan ini mek ngaji takrib tok. Jenengan niku mek ngaji wahab tok, ngaji mahal tok. Atau jenengan itu buka ilmu-ilmu hadis tok. Misalnya jenengan buka Bukhari lah Muslim tok, la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Itu tidak cukup untuk membuat kita ini terbangun menjadi pribadi yang baik. Illa ayyun zaja bi raqa'iq wan nadhar fi siyar salaf as-salihin. Kecuali mulai jenengan campur, mulai jenengan ramu, jenengan juga harus baca kitab-kitab yang kemudian mampu meluluhkan atau mulai ngelemesne ati panjenengan sedaya. Dan kemudian mulai mendengarkan sejarah-sejarah perjuangan para masyayikh-masyayikh dahulu kala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa la syai'a anfa'u lin nafsi min sama'i ahwali syuyukh. Kalau redaksinya dalam kitab Ihya itu min samai ahwalihim wa mutala'ati ahbarihim wa maganu alaihi minal jiddi fil ibadah. Bahwa bagi kita nuwun sewu nggih, misale kados kula niku kan kathah salah nggih, kathah dosane. Artinya bagi kita orang awam sing jujur-jujurane, mulai isuk mau sampai bengi iki awake dhewe nglakoni barang apik, awake nglakoni barang sing kira-kira Allah taala duka, iku akeh ndi? Saiki tak takoki, awak dhewe iku taat mulai subuh mau sampai jam iki, taat mbek maksiat, iku akeh ndi? Oke, ngono terus seneng ngoten ngaku wae wis gak usah malah padha padange iki. Lebih banyak mana kita melakukan hal-hal yang kira-kira diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kambek nglakoni barang sing ketoke ngedohno awake dhewe mbek pangeran. Sebagai orang awam kayak kita, maka tidak ada yang jauh lebih mampu untuk kemudian menata hati kita, untuk memperbaiki diri kita pelan-pelan kayak selalu mendengarkan, melihat apa yang menjadi sejarah-sejarah para kiai-kiai, para ulama, para aulia. Entah itu ibadahnya, entah itu perjuangannya, entah itu pengabdiannya, dan lain sebagainya. Karena itu semua luar biasa betul. Makanya Abul Faraj Ibnul Jauzi kemudian memberi alasan li'annahum tanawalu maqsudan nakal wa haraju aniswar minal af'al. Beliau itu kayak nuwun sewu nggih, kados misalnya para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, sudah enggak usah jauh-jauh, yang ada di depan kita saja misalnya kayak Mbah Yai Kafa
Iki kiai tenan, ojo ngawur kowe, iki kiai tenan. Orang-orang kayak beliau-beliau ini saja, apalagi mohon maaf misalnya kados Mbah Yai Mahrus, kados para masyayikh terdahulu. Beliau-beliau ini enggak kayak kita. Iki jujur-jujuran nih. Sampean kui misale ndres Quran sa'rai, sampean ngerti sa'rai enggak? Sahalaman. Sahalaman ya. Sampean ndres Quran sahalaman, kambek dolanan TikTok sak jam setengah. Atimu tumaninah ndi? Gak jujur ya jujur. Oke. Nah, kan padha to mbek awake dhewe. Bapak-bapak, jenengan misalnya jenengan maos manakib atau jenengan tibaan, jenengan maca dalail utawa wiritan, katakan 15 menit, kambek ndelok bal-balan 105 menit, atimu tumaninah ndi? Ngono to. Jenengan ningali to, Bu? Ningali, oke. Lagi artinya apa? Karena apa? Karena tadi itu kita ini belum haraju an suaril af'al al ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha wal murad biha, kalau kata Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Karena kita ini melihat ibadah, melihat sholat, puasa, itu semuanya masih tanggung jawab, masih beban. Belum kayak beliau-beliau. Beliau-beliau itu adalah orang yang sudah benar-benar menikmati dengan itu semua. Sampeyan tahu krungu, ana wali kuwi sewengi sholat itu sampai 200 rakaat, 300 rakaat. Coba bayangkan dengan kita yang baru-baru saja ini diperintahkan atau dianjurkan untuk tarawih saja, kita pasti cari musola yang paling cepat imamnya. Loh, nggih mboten? Ana musola loro atau ana masjid loro, sitoke cepet, sitoke rodok lambat. Sampeyan milih ndi sendiri? Cepet. Kenapa itu? Ya karena kita masih seperti itu. Makanya muga-muga barokah awake dhewe kayak acara malam hari ini, moga-moga terpupuklah rasa mahabbah kita terhadap orang-orang seperti itu. Dan membuat kita kemudian memiliki kemudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur alon-alon awake dhewe mulai iso nerone apa yang selama ini dilakukan oleh beliau-beliau itu. Allahumma, kula terakhir namung badhe matur, badhe negesi malih napa ingkang dipun dawuhaken Mbah Yai Kafa kala wau, bahwa nuwun sewu para ibu, para bapak, khususipun ibu. Kula lek bapak niku mboten patek yakin, karena munggulo bapak-bapak ini mboten patek penting. Saestu bapak-bapak itu dalam kekeluargaan munggo kula mboten muktabar sama sekali. Sampeyan Pak pengen buka sate, moro-moro asar-asar metu ning Kota Ponorogo, ibumu pengen pangsit, artinya bojomu pengen pangsit, sidane nyate apa mangsit? Oke, artinya sama ini gak penting blas, paham ora? Belas gak penting. Makanya kula sing paling penting ibu-ibu, jenengan-jenengan ingkang kagungan putra-putra ingkang di usia-usia mondok, tulung kanthi sanget. Ini demi kemaslahatan kita semua. Tulung kanthi sanget. Putra-putra panjenengan jenengan celakaken dateng para masyayikh, jenengan celakaken dateng para kiai. Mugi-mugi putra-putra panjenengan sedaya mawon mugi-mugi dados jariah panjenengan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Saestu ampun sampai terlambat, ampun sampai telat. Muga-muga putra-putra panjenengan kabeh dadi bocah-bocah sing apik, dadi bocah-bocah sing shalih, dadi bocah-bocah sing shalihah. Saestu jenengan wau didhawuhi kalian Kyai Kafa. Kata-kata jenengan mirengaken, jenengan hayati, jenengan amalaken. Termasuk didhawuhi Gus Miftah, mau kondongake Pak Presiden, malah jere arep telepon barang. Bah aku padahal wis siap-siap loh. Kapan maneh telepon Pak Presiden? Ternyata gak sido. Sebabnya Ponorogo gak duwe sinyal. Pilihannya kan lho, Ponorogo gak duwe sinyal, paketane Gus Miftah entek. Sing paling mungkin sing ndi kuwi? Ponorogo gak duwe sinyal. Karena pilihannya mek kuwi tok. Pilihane Ponorogo gak duwe sinyal apa paketane Gus Miftah entek. Kan yo gak paham aku sing anu ndi kuwi. Tapi memang ngoten, nuwun sewu nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken bahwa arba'atun min huquqil muslimin 'alaik. Ada 4 kewajiban kita sebagai sesama orang Islam. Yang pertama adalah antu'ina muhsinahum wa an tastaghfira limudhnibihim wa anta da'wa limudabbirihim
kemudian terakhir wa antuhibba taibahum. Sama nih Islam gak? Sama tasik Islam tuh nggih? Oke, dawuh Kanjeng Nabi, wong Islam itu duwe 4 kewajiban. Ada 4 keharusan bagi orang Islam. Yang pertama adalah antuina muhsinahum. Kalau ada orang punya niatan baik tentang apapun itu, maka sampean sebagai orang Islam berkewajiban untuk sebisa mungkin ada, sebisa mungkin hadir dalam rangka mensupport, memastikan bahwa kebaikan itu pada akhirnya terrealisasi. Sampeyan kuwi nek iso nek dadi wong Islam, nek enek wong pengen apik, duwe niatan apik, sampeyan hadir untuk menolong itu semua segera terwujud. Yang kedua, antastaghfira limudznibihim. Kalau di antara kita ternyata masih ada yang melakukan hal-hal sing kados wau dipun dawuhaken Mbah Yai Kafa misalnya, masih ada ternyata yang tergoda hal-hal yang memabukkan atau yang lain kata niku kan sengketok nggih. Cara Gus Miftah mau medeni, Gus Miftah mau asline omongane. Di antara penyakit kiai, ngapunten kiai, niki kiai-kiai amatir ya mboten nun sewu. Ngapunten ya mboten. Agak sida wis tak golekne contoh piye, tapi aku kadung pengen ngomong ya. Lagi kiai-kiai seneng mburi sing rada amatir nggih sing sekelas saleh kula niki. Di antara penyakit kiai, kata Imam Malik bin Dinar, tidak ada di antara iki, mohon maaf ini khusus kiai nggih, sama enggak patek kiai aja mau terus ning ngomong iki ya. Ora usah mau bahas mana ya, enggak usah mau share. Iki sing oleh ngomong sing wis rada setengah kiai. Di antara manusia ini tidak ada yang paling mudah dipecah dan paling mudah hasud melebihi ulama, enggak ada. Yang paling gampang iri, yang paling gampang hasud, yang paling gampang geger, itu kiai. Dan itu penyakit itu. Masih mudah, mohon maaf ini, masih mudah yang kayak tadi itu. Misalnya, neng ini diusum otok bah sih? Sama ngerti otok bah? Dadu. Tasih wonten nggih? Oke. Atau apalah. Itu masih mudah sekali untuk kemudian diantisipasi. Sing paling angel itu adalah penyakit-penyakit sing modele ngoten niku. Kakek contoh ya misalnya. Bu PJ Bupati itu misalnya sowan ke satu kiai tapi tidak sowan ke kiai yang lain, geger apa Tapi sampean kalau ngrasani, paham ra? Kualat awakmu. Durung dadi kiai masalah awakmu, paham ra? Maka ketika masih ada yang melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang diarahkan atau ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai orang Islam adalah saling memohonkan maaf. Istighfar. Kan sampean wong NU to, biasa to. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu memang kewajiban kita sebagai sesama orang Islam. Yang ketiga adalah antad wali mudabbirihim. Cek. Mik lo. Wes sinyale entek. Mike mati. Ya Allah, bupatine mondok. Oke, saya terus saya. Betul, memang kelas batu nih. Mati. Nggih. Pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun batune. Antad wali mudab birihim. Sama nek Islam tenan, maka sama itu punya satu kewajiban. Di antaranya adalah memastikan selalu mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Mulai sangka RT, RW, lurah sampai teko sing paling pucuk pimpinan Bapak Presiden. Itu memang kewajiban kita. Dan ini bukan masalah kebetulan delalah kita punya temannya presiden, tidak ada hubungannya dengan itu. Siapapun presiden, siapapun pemimpinnya, mau dulu yang hari ini mondok ataupun para penggantinya, kita sebagai rakyat tetap wajib mendoakan. Mondok toh? Lah piye gak mondok jenenge? Mondok. Moga-moga dapat hikmah lah pokoknya ya. Moga-moga dapat hikmah, itu penting kuwi. Kuwi tiap apa nih koncoku tahun kayak aku pelem. Hah?
Nate ngirimi kula pas kula nyapa ngono ulang tahun ya, bener aku pas ulang tahun dikirimi wit pelem. La ilaha illallah. Wis gak apa kenang-kenangan. Saiki dhek mondok. Lah kon kecil wis mondok. Lah saiki dhek nembe mondok. Pakane aja lu kanca-kanca aja sampe mondokmu ngenteni dadi bupati, paham ya? Ah, wis ya. Sing terakhir wa antuhibba taibahum, dan ini sulit. Kula iso ngomong mergo iki pesan timbah Kanjeng Nabi, tapi belum tentu saya sendiri juga mampu melakukan itu. Bagaimana kita membangun kasih sayang terhadap siapapun orang yang ada di sekitar kita pernah melakukan kesalahan, kemudian kita memaafkan itu semua, dan kemudian kita membangun kasih sayang dan rasa cinta. Angel kuwi, ora usah gaya mantuk-mantuk awamu. Angel tenan kuwi. Loh, nuwun sewu iki. Siapa di antara kita sebetulnya yang nggak pernah punya salah? Ada apa tidak? Gak ono. Sak ele-ele wong iku mesti tahu enek apike, tapi sak api-apike wong mesti tahu. Artinya apa? Sebetulnya itu kita semua sama-sama mengalami. Iku koyok wong ngelokne kancane mergo ngentut. Padahal nek dhewe ora iso, puskesmas iku minimal. Makanya moga-moga kita semua dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal ta'tihi maitatuhu fal ta'tihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas kama yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita nanti pada akhirnya kalau memang benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua mati dalam kondisi memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan oleh orang lain, dan insya Allah itu husnul khotimah. Pun kula boten perlu matur kata-kata, muga-muga barokah kerawane para masyayikh khususnya Simbah Kiai Kafa, wonten Romo Kiai Ali Masyuri, dan banyak kiai-kiai tadi sepuh-sepuh yang hadir yang harus meninggalkan tempat ini lebih dulu. Moga-moga keberkahannya datang kita sedaya, saged kita raosaken sedaya. Ngapunten ingkang agung, datang sedaya mawon. Matur suwun untuk semua orang yang napa namine terlibat wonten acara dalu menika, khususnya nggih dateng Gus Miftah, dateng Bu Bupati, dateng kanca-kanca sedaya, wonten saudara Percil sing kula gak pikir suarane Gus Miftah ya mbek suarane Percil rada mirip ya. Iya gak? Enak ndi? Ya Gus, enak Percil. Enak Percil, permasalahannya larang sampean mek kuwi tok. Pun ngapunten ingkang agung, akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita saksikan bersama-sama pengajian dari Gus Kausar Ploso nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.